Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Walidzalika qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani al-hadits. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada pantaian kata yang paling indah yang terucap dari lisan seorang hamba selain puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda alam habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Geraha Kreatif dimanapun berada, as'adakumullah. Ibadallah, puasa merupakan amal ibadah yang mana pahalanya khusus hanya Allah yang memberikan dan hitungannya pun khusus Allah yang menghitung. Dan puasa bagi orang-orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan, Allah memberikan kebahagiaan yang mana khusus diberikan untuk orang-orang yang berpuasa, tidak Allah berikan kepada orang yang tidak berpuasa. Faqala Nabi lis-shaimi farhatan. Untuk orang-orang yang berpuasa, farhatani, Allah berikan dua kebahagiaan. Yafrahuhuma, yang mana dengan kebahagiaan tersebut, lis-shaimi farhatani, ada dua kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa, tidak Allah berikan kepada orang yang tidak berpuasa. Lis-shaimi farhatani, dua kebahagiaan tersebut, yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi. Idza aftara, bila mana orang yang berpuasa berbuka, fariha bi fitrihi, maka ia berbahagia dengan bukanya tersebut. Padahal kadang-kadang orang yang berbuka puasa cuman ala kadar adanya air saja, tapi dengan berbukanya tersebut Allah berikan kebahagiaan buat orang tersebut. Akan tetapi dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita berbuka puasa dianjurkan untuk memakan korma. Kenapa baginda Nabi menganjurkan untuk memakan korma? Karena di dalam korma tersebut ada kandungan glukosa, yang mana glukosa tersebut ketika kita makan menetralisir lambung kita. Jadi lambung kita kembali bekerja. Dan Nabi menganjurkan setelahnya seteguk minum air. Untuk apa? Karena dengan air tersebut bisa untuk memperlancar glukosa tersebut ke peredaran darah. Dan ada rahasia yang kadang orang yang berpuasa tidak mengetahui rahasia tersebut. Apa rahasianya? Orang yang berpuasa doanya mustajab. Orang yang berpuasa doanya mudah terkabul atau diijabah oleh Allah. Maka dianjurkan ketika kita sudah melakukan berbuka puasa dengan minum seteguk air dan makan satu korma, disitulah kita minta kepada Allah
selain kita mengucapkan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Di situ kita minta kepada Allah, pertama minta urusan akhirat. Ya Allah, saya minta diberikan istiqomah dalam ibadah. Saya minta diberikan ilmu-ilmu laduni untuk bisa memahami semua ilmu-ilmu yang ada di muka bumi ini atau ilmu yang Engkau berikan. Setelah itu kita minta tentang urusan-urusan dunia. Dan perlu diketahui, tidak dianjurkan untuk langsung memakan makanan yang berat. Kenapa? Karena untuk mengistirahatkan sejenak lambung kita. Sahabat Geraha Kreatif rahimakumullah, jadi kebahagiaan yang pertama yang Allah berikan untuk orang yang berpuasa, kebahagiaan yang Allah berikan di dunia, yang tadi ketika ia berbuka puasa, berbahagia dengan buka tersebut. Ini yang tidak didapati untuk orang yang tidak berpuasa. Adapun kebahagiaan yang kedua yang Allah berikan untuk orang yang melakukan puasa, khusus di bulan Ramadan ini, umum di bulan-bulan yang lain, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Ketika ia nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bisaumihi, dengan ibadah puasanya. Ketika orang yang berpuasa, nanti Allah berikan keistimewaan, orang tersebut bisa bertemu dengan Allah karena kenikmatan di surga yang paling tinggi adalah bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fariha bisaumihi, orang tersebut berbahagia bertemu Allah dengan amal ibadah puasanya. Bahkan dalam sebuah keterangan hadis, sama hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari yang terdapat dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Inna fil jannati baban yuqalu lahu royan, bahwa di dalam surganya Allah ada salah satu pintu surga yang disebut dengan babur royan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamati, yang mana pintu tersebut bisa dimasuki atau hanya dimasuki untuk orang-orang yang melakukan berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, yang mana pintu tersebut tidak bisa dimasuki oleh orang-orang yang tidak berpuasa. Fa idza dakhalu, apabila orang yang telah berpuasa semua telah masuk kepada pintu surga yang disebut dengan babur royan tersebut, ughliqa falam yadkhulu minhu ahadun, maka pintu tersebut langsung otomatis terkunci. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke pintu tersebut kalau dia tidak melakukan puasa. Sahabat Geraha Kreatif rahimakumullah, mudah-mudahan dengan amal ibadah puasa ini menjadikan kita semakin maksimal, berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Nanti kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Geraha Kreatif rahimakumullah, mudah-mudahan amal ibadah puasa pada hari ini kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan dua kebahagiaan tersebut yang Allah hanya berikan kepada orang yang berpuasa, tidak Allah berikan kepada orang yang tidak berpuasa, kita bisa mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.